kemudian susunan sumber tegangan, dan juga hukum 2 Kirchhoff. Ya, jadi kalian harus paham tentang materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Oke, mari kita belajar. GGL dan tegangan jepit baterai, kita anggap saja sebagai baterai sumber tegangan. Nah, apa itu GGL? GGL adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Sedangkan tegangan jepit itu adalah tegangan yang dimiliki oleh sumber tegangan ketika dihubungkan pada suatu rangkaian. Seperti itu ya. Nah, kita perhatikan ini ada baterai, kemudian dihubungkan pada sebuah hambatan atau beban. Nah, ketika dihubungkan maka ada arus listrik yang mengalir. Seperti itu ya. Nah, arus listrik ini mengalir karena siapa? Karena ada GGL di dalam baterainya. Nah, tapi ketika dia sudah terhubung, namanya sudah tidak GGL lagi, tapi namanya adalah tegangan jepit. Kenapa? Karena di dalam baterai itu ada namanya hambatan dalam. Atau disimbolkan dengan R kecil seperti ini. Ya, ini adalah hambatan dalam. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi dirumuskanlah tegangan jepit sama dengan GGL dikurang arus dikali hambatan dalam. Karena apa? Karena GGL dan tegangan jepit itu berbeda nilainya ya. Oke, lanjut. Oke, rangkaian sumber tegangan yang disusun seri. Jadi rangkaian sumber tegangan atau misalnya baterai itu bisa disusun seri, bisa disusun paralel, atau disusun gabungan, sama seperti resistor. Seperti itu ya. Nah, beberapa sumber tegangan dapat dihubungkan seri, yaitu kutub positif sumber yang pertama dihubungkan dengan kutub negatif. Jadi kutub positif harus bertemu dengan kutub negatif. Kutub positif jumpa negatif, kutub positif jumpa negatif. Jangan positif jumpa positif, negatif jumpa negatif. Nah, itu salah. Ya, nah, ya, itu untuk susunan seri. Seperti itu ya. Nah, bila ada N2 sumber tegangan yang tiap-tiap GGL-nya adalah GGL volt dihubungkan secara seri, maka GGL seluruhnya adalah N kali GGL volt. Maksudnya seperti ini. Contoh, ada baterai tegangannya GGL-nya yaitu 1,5 volt. Jadi kalau kita hubungkan seri 3 baterai, nah berarti berapa tegangan atau GGL totalnya? Berarti 1,5 dikali 3 berapa? 4,5. Nah, makanya dikali N dikali GGL volt. Seperti itu ya. Dan bila hambatan dalam masing-masing sumber adalah R kecil, maka hambatan dalam seluruhnya juga N kali R ohm. Jadi tinggal dikali aja N dikali R ohm. Misalnya hambatan dalamnya 0,1. Berarti kalau ada 3 buah baterai, berarti hambatan dalamnya 0,1 dikali 3. Berapa itu? 0,3. Jadi tinggal dikali aja. Seperti itu ya. Nah, kalau N2 sumber tersebut dihubungkan oleh hambatan luar sebesar R, hambatan luar ya. Nah, maka kuat arusnya mengalir sama dengan ini. I sama dengan N dikali GGL per R tambah N kecil kali R kecil. Nah, seperti itu. Itu sesuai dengan hukum Ohm bahwa arus adalah tegangan dibagi hambatan. Nah, karena tegangannya misalnya lebih dari 1, misalnya seperti tadi 3, berarti tinggal kalikan aja 3 dikali 1,5 seperti itu per R. Nah, ini hambatan luar lagi ditambah N kali R. Seperti yang tadi Bapak bilang, hambatan dalamnya pun bisa dikali dengan N kalau nilai hambatan dalamnya sama dan GGL-nya juga sama, tinggal kali aja seperti itu. Tapi kalau berbeda, nah ini kalau berbeda. Kalau GGL pengganti serinya, maka GGL seri sama dengan GGL 1 tambah GGL 2 tambah GGL 3 dan seterusnya. Contohnya baterai 1 1,5, baterai 2 2, baterai 3 2,5. Berarti dijumlahkan karena beda-beda. Tapi kalau dia sama bisa langsung dikali saja. Tidak. Nah, hambatan penggantinya pun seperti itu. Hambatan pengganti seri daripada hambatan dalam RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Misalnya hambatan dalamnya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dia udah dijumlahkan saja. Seperti itu ya. Tapi kalau dia sama ya tinggal dikali saja. Nah, gitu ya. Sehingga arus sama dengan GGL seri ditambah R tambah hambatan dalam seri. Jadi hambatan itu ditambahkan saja karena dia susunannya seri.
Seperti itu nak ya. Seperti ini gambarnya. Nah, ini positif negatif, positif negatif, positif negatif, positif negatif dan seterusnya. Seperti itu nak ya. Nah, untuk n sumber tegangan identik, nah seperti yang Bapak bilang tadi, ya udah langsung aja kalikan n kali GGL. Nah, atau harus sama dengan n kali GGL per R tambah n kali ini. Ya, ini sama ini sama. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu sumber tegangan yang disusun paralel. Perhatikan ini, kalau dia paralel. Nah, kalau dia paralel, ini positif, jumpa positif, jumpa positif. Nah, ini negatif, jumpa negatif, jumpa negatif. Tapi disusun secara bertindih atau diparalelkan. Seperti itu nak ya. Nah, ini hambatan dalamnya, ini hambatan dalamnya, ini hambatan dalamnya. Seperti itu. Jadi kalau dia disusun paralel, hambatan dalamnya menjadi ini 1/n dikali R ohm. Seperti itu nah ya. Oke, next. Nah, ini dia. Sekarang bila kutub-kutub susunan tersebut dihubungkan oleh sebuah hambatan yang besarnya R, maka kuat arus yang mengalir adalah, nah ini dia kuat arusnya, I sama dengan GGL per R tambah 1/nR. Nah ini kalau dia paralel 1/n. Tapi kalau dia seri tadi langsung aja N kali R. Seperti itu nak ya. Nah itu beda kan ya nak. Nah untuk rangkaian paralel, ingat pada rangkaian paralel tegangannya sama seperti resistor kemarin yang kita pelajari ya. Jadi tegangan PAB sama dengan GGL1 dikurang arus 1 kali R1 atau sama dengan GGL2 kurang I2 kali hambatan dalam 2. Seperti itu ya. Nah lihat ini GGL paralel itu sama, GGL1 sama dengan GGL2 sama dengan GGL3 dan seterusnya. Di mana hambatan dalamnya kalau dia susun paralel ya sama seperti resistor, kita pakai 1/Rp ya. 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 dan seterusnya. Seperti itu nah ya. Oke, ini dia GGL paralel sama dengan GGL-nya ya. Oke. Kenapa? Karena GGL pada rangkaian paralel itu sama ya. Dan hambatan dalam paralelnya R/N seperti yang tadi ya. 1/N kali R atau R/N itu sama ya. Nah, sehingga arus sama dengan GGL per R besar tambah R/N. Nah, seperti itu nah ya. Oke, ini untuk paralel. Lanjut. Ini untuk gabungan. Seperti itu ya. Ini gabungan. Ini seri, ini seri, ini seri. Kemudian ketiga-tiganya paralel. Nah, ini namanya gabungan ya. Bila beberapa elemen N buah elemen yang masing-masing mempunyai GGLT dan tekanan dalam R disusun secara seri, sedangkan beberapa elemen M buah elemen yang terjadi karena hubungan seri tadi dihubungkan paralel lagi, maka kuat arus yang timbul adalah ini. I sama dengan N kali GGL per R besar tambah N per M dikali M. Ini kalau nilainya sama semua, hambatan dalamnya sama semua, GGL-nya juga sama semua, maka pakailah ini. Seperti itu nah ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke hukum 2 Kirchhoff. Kemarin kita sudah belajar hukum 1 Kirchhoff tentang apa? Tentang arus. Jumlah arus yang masuk pada suatu titik simpul akan sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik simpul tersebut. Nah, sekarang hukum 2 Kirchhoff membahas tentang tegangan, bukan lagi arus. Perhatikan. Hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0 ya, atau dirumuskan secara matematis sigma GGL ditambah sigma arus kali hambatan sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Biasanya dalam satu rangkaian itu kan hanya ada satu sumber. Nah, bagaimana kalau ada dua sumber? Perhatikan ini. Ini GGL1, ini GGL2. Ya nak ya. Kemudian di sini ada hambatan 1, R1, ada hambatan 2, R2, ada hambatan 3. Nah, ditanya, berapakah arus yang mengalir? Contohnya. Ya kan? Berapakah tegangan totalnya? Berapakah hambatan
totalnya. Ada syarat-syaratnya. Apa itu? Ini dia. Next. Nah, ini dia. Perhatikan ya. Kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop. Jadi nanti kita harus tentukan dulu arah loopnya yang kita tentukan, dan negatif jika berlawanan dengan arah loop yang kita tentukan. Seperti itu ya. Nah, perhatikan ini gambar berikut. Ini rangkaiannya. Ya, nah ya. Ini arah loopnya. Nah, arah loop ini adalah searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Ternyata arah arusnya juga searah jarum jam. Kalau dia searah berarti positiflah arusnya. Gitu nah ya. Nah, lanjut ke gambar B. Arah loopnya berlawanan arah jarum jam. Ini arah loop nah ya, yang di dalam ini. Arah loopnya berlawanan jarum jam, sedangkan arusnya searah jarum jam. Maka berlawanan arah, maka nilai arusnya negatif. Seperti itu nah ya. Kemudian GGL-nya. Nah, jika GGL yang ditemukan adalah kutub negatif, maka GGL-nya itu negatif. Tapi jika dia bertemu kutub positif, maka GGL-nya positif. Nah, ini lihat, ini positif, ini negatif GGL-nya. Kenapa? Karena arah loopnya yang dikenai adalah kutub negatif. Kalau dia negatif, dan kalau kutub positif, ya berarti dia positif seperti itu. Nah, Bapak ulangi sekali lagi ya. Ini arah loop, searah jarum jam. Nah, ternyata kena duluan kutub negatif seperti itu. Berarti ini negatif GGL-nya. Kemudian terus ternyata ini jumpa kutub positif, itu yang panjang. Kalau dia pendek itu negatif, kalau dia panjang itu positif. Ingat ya? Oke. Lanjut yang kedua. Saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dahulu daripada kutub negatifnya, maka GGL-nya bertanda positif. Nah, ini tadi. Nah, kan duluan dia jumpa kutub negatif, berarti GGL-nya negatif. Tapi kalau dia duluan jumpa kutub positif, berarti GGL-nya positif. Contoh sebaliknya. Oke, baik, kita sekarang masuk ke contoh soal. Perhatikan soal berikut ini. 3 buah baterai disusun paralel. Ingat, paralel. Masing-masing baterai memiliki GGL 1,5 volt. Jadi 3 baterai tadi 1,5 volt ya. Dan hambatan dalamnya 0,27 ohm. Jadi hambatan dalamnya pada ketiga baterai itu adalah sama 0,27 ohm. Jika arus yang melewati rangkaian adalah 0,2 ampere, tentukan hambatan luarnya yang dihubungkan dengan rangkaian. Hambatan luarnya berarti itu R besar. Oke, diketahui GGL-nya ada 3 ya, 1, 2, 3, nilainya 1,5 volt, dan hambatan dalamnya juga 0,27 ohm, itu sama semua ya. Kemudian arus yang mengalir adalah 0,2 ampere. Yang ditanya adalah R besar. Oke, lanjut. Ini tadi rumusnya. Nah, kita lihat tadi kan bahwa arus sama dengan GGL per R per N ditambah R besar. Nah, ya kan? Nah, tinggal masukkan saja. Nah, arusnya 0,2, GGL-nya 1,5. Ingat, GGL-nya ini GGL aja, bukan N kali GGL. Kenapa? Karena pada GGL rangkaian paralel itu tegangannya sama. Nah, kalau ada 3, ada 5, tetap nilainya 1,5. Itu bagian arah paralel. Per R kecil per N, berarti 0,27 dibagi 3. Nah, kalau seri tadi kan R kali N. Tapi kalau dia paralel R per N, ya. Ditambah R besar. Nah, ini yang ditanya. Oke? 0,2 tetap 0,2, 1,5 per 0,27 dibagi 3. 0,27 dibagi 3 itu 0,09 ditambah R. Oke, ini pindahkan kemari, 0,2-nya pindahkan kemari. Nah, jadilah seperti ini. 0,09 tambah R sama dengan 15 per 0,2 ya. Maka R sama dengan 75 dikurang 0,09 atau sama dengan 74,91 ohm. Jadi hambatan luar yang terpasang adalah 74,91. Next. Perhatikan contoh soal yang kedua. Perhatikan skema rangkaian pada gambar. Jika diketahui GGL yang pertama adalah 5 volt,
bertegangan, ini positif, ini negatif. Kemudian ini negatif, ini positif. Ini hambatan 21, ini hambatan 22. Ya, nah arah loopnya ternyata searah jarum jam. Ini arah loopnya yang di dalam, searah jarum jam. Dan arusnya dari kemari atau berlawanan jarum jam. Nah, jika berlawanan jarum jam tadi apa nak? Arusnya negatif seperti itu nak ya. Oke, kita lihat dengan menerapkan hukum dua kunjung. Oke, kita lihat tadi kan sigma GGR tambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke, sigma GGR. Nah, kita lihat arah loopnya kan salah jarum jam. Berarti yang dijumpainya yang pertama GGL itu nilainya positif. Ini GGL yang pertama. Nah ya, berarti ini positif. Kemudian arusnya berlawanan, ini negatif. Negatif I kali R sama. Ya. Kemudian jalan lagi, ternyata dijumpai lagi itu positif. Berarti ini ditambah. Tambah GGL kedua. Ya, dikurang. Kenapa? Karena arusnya berlawanan antara dengan arah loop. Berarti negatif. I kali R dua sama dengan 0. Oke, berarti GGL 1 tambah GGL 2. Nah, ini min I kali R1 dengan min I kali R2 pindahkan ke kanan, maka menjadi positif. Ya, GGL 1 tambah GGL 2 sama dengan I kali R1 tambah I kali R2. Nah, maka I sama dengan GGL 1 tambah GGL 2, R-nya pindahkan ke bawah, R1 tambah R2. Maka 5, tadi ini GGL 1 5 tambah 9, R1 nya 4, R2 nya 7, 5 tambah 9 14, 4 tambah 7 11, 14 tambah 11 1,3 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir adalah 1,3 ampere. Demikianlah materi kita di pertemuan kita yang ketiga hari ini. Semoga kalian dapat memahami yang Bapak sampaikan. Jika kalian kurang paham, coba diulang-ulang aja video ini. Ya, oke. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan langsung sama Bapak atau komentar. Ya, oke. Cukup sekian hari ini. Selamat pagi. That's it, friend.